Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Termi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus diberikan semangat beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari hal-hal terkecil termasuk dalam permasalahan adab imam dan makmum. Tentunya kita merupakan orang yang tidak asing lagi dengan sholat jamaah dan tidak asing lagi dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, inilah tema kita tentang sholat tahiyatul masjid. Dari segi ubudiyah itu memang disunahkan oleh Rasulullah SAW, tapi dari sisi adab, itulah adab yang mesti dilakukan seorang imam dan makmum sebagai menghargai masjid. Ya, yang mana masjid itu adalah tempat ubudiyahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah bersama orang-orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Seberapa penting sih sholat tahiyatul masjid? Sahabat Termi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting sholat tahiyatul masjid itu dapat terwakilan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dapat diwakili oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika kalian masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu sampai kalian sholat dulu 2 rakaat. Seberapa pentingkah? Itulah pertanyaan kita tadi. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat, datanglah sahabat masuk masjid. Ketika Rasulullah berkhutbah, sahabat ini langsung duduk. Di tengah-tengah khutbah, Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, apakah kamu sudah melaksanakan sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Kum fasalli. Berdirilah dan laksanakan sholat 2 rakaat. Bukankah mendengarkan khutbah itu penting, merupakan hal yang bagian dari sholat Jumat? Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, orang itu sudah terlanjur duduk, disuruh berdiri oleh Rasulullah, disuruh menunaikan ibadah sholat tahiyatul masjid. Nah, ini ada hal yang penting bagi kita lakukan, bahwa tentunya sholat tahiyatul masjid ini dilakukan apabila kita berniat untuk duduk di masjid. Jadi tidak hanya lewat, illa abiri sabilin al-ubur, hanya cuma lewat menyeberang dari pintu kanan ke pintu kiri lalu kita harus sholat di masjid, bukan. Dalam redaksi hadisnya sudah jelas, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Jangan duduk dulu sampai sholat 2 rakaat. Artinya jika orang yang ingin duduk di masjid, entah duduk sengaja untuk istirahat, untuk rehat, atau duduk memang akan melaksanakan sholat wajib nantinya, maka dia sangat disunatkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Baru nanti setelah azan, dia baru disunahkan lagi sholat sunat rawatib qobliyah. Nah, ini yang perlu kita jadikan wirid kebiasaan kita. Apabila masuk masjid, belajarlah kita menghargai masjid. Bagaimana cara belajar menghargai masjid? Salah satunya adalah dengan cara sholat tahiyatul masjid. Kemudian menjaga kesucian masjid. Kalaupun ingin tidur di masjid, tolong jaga-jaga bagaimana kondisi kita tidur. Jangan sampai tidur miring. Mengapa tidur miring? Dikhawatirkan ada yang keluar dari mulut kita dan itu najis. Apabila itu najis, maka mengotori tempat sholat. Maka tak heran apabila kita melihat di beberapa masjid dilarang tidur di masjid. Hikmahnya demikian, bukan berarti tidur di masjid tidak dilarang. Bukan berarti tidur di masjid itu dilarang, tidak. Tidur di masjid itu tidak masalah, karena itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa dilarang? Ada hikmahnya untuk menjaga kesucian masjid. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.